Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video edukasi saya dengan tema Manajemen SDM dalam Organisasi. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niwai Nova Anggraini. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, Prodi Ekonomi Arta Sastra semester 3. Izinkan saya membahas tentang salah satu aspek terpenting dalam manajemen organisasi, yaitu manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset utama dalam setiap organisasi, dan pengelolaannya sangat mempengaruhi perusahaan dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengelola SDM dengan baik. Kita mulai dari rekrutmen, pengembangan karyawan, hingga retensi. Seperti yang kita ketahui, manajemen organisasi adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dalam melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan atau controlling. So, mari simak pembahasan berikut ini. Fungsi yang pertama dalam manajemen SDM adalah rekrutmen dan seleksi. Nah, dalam proses ini sangat penting karena memilih orang yang tepat untuk posisi yang tepat dapat mempengaruhi kinerja dalam sebuah organisasi. Nah, rekrutmen sendiri baik dimulai dengan analisis kebutuhan perusahaan. Hal ini diikuti dengan pencarian calon karyawan yang memenuhi kualifikasi. Kemudian setelah itu proses seleksi dimulai dari wawancara, tes kemampuan, hingga pemeriksaan referensi. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi harus memilih karyawan dengan keterampilan teknis yang sesuai, tetapi juga dapat beradaptasi dengan budaya perusahaan yang cepat berubah. Nah, setelah rekrutmen dilakukan, langkah berikutnya adalah pengembangan karyawan. Setiap organisasi perlu memastikan bahwa karyawan mereka harus terus berkembang dan memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri saat ini. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau program pengembangan karir. Seperti contohnya perusahaan Google, perusahaan besar seperti Google memberikan akses pelatihan terus-menerus bagi karyawannya agar tetap up to date dengan teknologi terbaru. Nah, pengembangan ini tidak hanya membantu karyawan menjadi lebih kompeten, tetapi juga meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas mereka terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita memiliki penilaian kinerja. Nah, fungsi penilaian kinerja ini sangat penting untuk mengukur seberapa baik karyawan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penilaian yang objektif serta transparan. Nah, perusahaan sendiri bisa memberi umpan balik yang konstruktif serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, penilaian kinerja dapat dilakukan secara tahunan atau berkala dengan menggunakan indikator-indikator yang jelas. Seperti contohnya, seorang manajer dapat menilai kinerja bawahannya berdasarkan pencapaian target, kualitas pekerjaan, serta kontribusi terhadap timnya. Seperti itu. Nah, hal ini akan membantu sebuah organisasi dalam memberikan penghargaan yang tepat serta merancang rencana pengembangan karyawan ke depannya. Nah, terakhir ada retensi karyawan. Nah, retensi adalah suatu strategi untuk mempertahankan karyawan terbaik agar tetap bekerja di dalam organisasi yang sedang dipimpin.
Retensi yang baik ini dimulai dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan budaya perusahaan yang mendukung kesejahteraan karyawannya. Selain itu juga memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi para karyawan, baik dalam bentuk intensif, promosi, pengakuan. Misalnya, dalam hal ini perusahaan memberikan keseimbangan kehidupan kerja yang baik, seringkali lebih mampu mempertahankan karyawan bekerja lebih lama bersama organisasi tersebut. Nah, karena itu mempertahankan talenta terbaik sangat penting agar perusahaan yang kita jalankan tetap kompetitif. Baiklah, itu tadi 4 sumber daya manusia yang bisa kita jalankan dalam sebuah organisasi. Kita masuk ke dalam kesimpulan dari video kali ini, yaitu secara keseluruhan manajemen sumber daya manusia yang efektif melibatkan beberapa langkah penting seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu rekrutmen dan seleksi, kemudian pengembangan karyawan, penilaian kinerja karyawan, dan retensi karyawan. Semua ini berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Semoga video kali ini memberi wawasan baru bagi Anda yang menonton. Pentingnya SDM dalam organisasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube yang akan saya bagikan nanti. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Bye bye.